semuanya, kembali lagi bersama aku, Anggun Fitria. Di video kali ini, aku mau sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian. Apa sih penyebabnya estimasi pendapatannya itu berkurang, bahkan hilang atau turun dengan drastis? So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. A few moments later. Oke, jadi video ini itu tuh sudah termasuk video yang sudah diminta oleh kalian via DM dan juga komen di YouTube. Dan ternyata banyak banget tiba-tiba yang nge-DM aku yang ngerasa bahkan kayak bilang, "Kak, kenapa sih jumlah subscriber aku tuh dan juga dolar aku itu berkurang drastis, bahkan sampai ada yang nol gitu ya." Dan saya pikir, oh ya udahlah, ini mungkin permasalahan satu orang saja. Tapi ternyata banyak banget yang DM, gak cuma satu atau dua orang. Dan menurutku itu sangat penting banget dan menjadi perhatian, terutama buat kalian YouTuber pemula yang masih mengumpulkan syarat untuk peninjauan monetisasi. Atau misal tiba-tiba subscriber jumlah waktu tontonnya berkurang, itu akan pasti pusing banget ya, terutama buat yang mungkin udah dimonetisasi tiba-tiba dolarnya nol atau berkurang. Itu pasti kayak pusing banget gitu loh. Ibaratnya kita itu sudah mengumpulin susah payah tiba-tiba hilang gitu saja, pasti kalian pusing banget. Meskipun misal kalau sudah lulus monetisasi, sudah lulus, terus dolarnya itu masih sedikit, tapi kayak merasa nyesek gitu loh, tiba-tiba dolarnya menjadi nol. Nah, aku itu bukan tipe orang yang setiap detik, setiap hari ngecekin berapa jumlah subscriberku kali ini, waktu tontonnya sudah aku dapat berapa, selama ini itu berapa gitu. Jadi aku pun tahu isu seperti ini itu dari kalian karena banyak sekali yang DM. Dan mungkin nih buat kalian para YouTuber pemula, buat ngumpulin monetisasi itu kalian tahu dan hafal, dan ini permasalahan buat para YouTuber pemula. Awalnya saya tuh biasa aja yang DM, tapi saya pikir-pikir kayaknya emang sih yang komentar kayak request untuk kenapa tiba-tiba berkurang, subscriber berkurang, jam tayangnya berkurang atau turun, bahkan hilang. Dan juga aku tuh beberapa kali sempat ngeh gitu ya, meskipun saya tidak setiap hari ngecek, meskipun itu ada di analisis YouTube, tapi seminggu sekali saya pernah ngecek. Dan terkadang itu kayak tiba-tiba data analisis aku tuh kayak nol dan bahkan hilang gitu loh. Dan jumlah estimasi pendapatan itu kayak ada tanda serunya gitu, itu kayak seperti sebagian data tidak dimasukkan atau bahkan hilang, meskipun tanda grafiknya itu awalnya tinggi tiba-tiba turun. Awalnya sempet ngeh gitu, takut itu penyebabnya kayak sering error gitu. Terus saya mikir gini loh, semenjak YouTube Studio Creator ada, itu kan sebelumnya YouTube Studio Classic, terus berubah menjadi YouTube Studio Creator atau beta, dan tiba-tiba itu YouTube kreatornya itu error gitu loh. Terus YouTube yang klasik itu jarang banget yang turun subscribernya atau jam tayangnya kurang, itu jarang banget. Tapi semenjak berubah YouTube Studio Beta itu saya sering menerima juga masalah yang seperti ini, subscriber hilang atau waktu jam tonton juga hilang. Terus kalian juga bertanya-tanya, apa sih penyebabnya kok bisa turun drastis bahkan hingga nol? Tapi menurut aku juga harus tahu informasinya, kenapa sih bisa berkurang, tiba-tiba masih nol. Itu pasti
pasti pusing sekali. Nah, beberapa waktu lalu aku bisa tahu tentang YouTube di waktu online. Terus saya itu pernah bilang bahwa aku tuh pernah nanya, kenapa sih aku ngerasa semenjak YouTube klasiknya itu berubah menjadi YouTube Studio Creator atau beta, itu banyak sekali mulai itu yang berkeluh kalau subscribernya berkurang, terus jam tayang waktu tontonnya berkurang. Awal bilang tuh dibilang awalnya itu penyebabnya mungkin konten kreatornya jarang upload video, makanya estimasinya berturun. Mungkin juga itu salah satu penyebabnya. Nah, akhirnya dari online saya tanyakan kepada YouTube teman saya tuh, terus YouTube Studio Beta itu dilakukan dengan perbaikan lagi, karena memang namanya sistem, jadi mungkin ada kekurangannya dan segala macam. Jadi mungkin adanya perubahan dari YouTube, misal subscriber atau dolar, kemudian jam waktu tonton, ya ada yang berbeda gitu, karena mungkin itu memang sistem jadi YouTube-nya itu memang mungkin masih diproses atau gimana. Jadi jangan khawatir kalau itu nanti akan terus-terusan seperti itu, mungkin masih dilakukan perbaikan gitu. Kemudian juga aku dikasih tahu caranya untuk mengetahui kalau misalnya jumlah subscriber dan juga estimasi pendapatan atau jumlah waktu tonton itu berkurang, karena emang masalah dari YouTube-nya, bukan karena masalah dari kalian. Misalnya ada masalah dari kita karena kita jarang upload, itu karena masalah dari kita. Misal kalau masalah dari YouTube, memang kalau YouTube bermasalah itu ada info dari dashboard YouTube Studio Beta. Dan itu tuh aku juga bertanya posisinya kalau memang YouTube itu bisa error dan bisa muncul info itu, dan kita bisa mengetahui segala macamnya agar kalian dan saya tuh tahu apa permasalahan yang sudah terjadi. Memang di YouTube itu ada perbaikan, dan yang pertama itu kalian juga harus buka YouTube Studio. Kalian searching aja di browsing handphone kalian. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, kemudian kalian pilih yang atas, yaitu di pencarian atas, yaitu YouTube Studio. Kalau kalian belum pernah login, silahkan kalian lihat dulu channel YouTube kalian. Misal kalian udah pernah, itu akan otomatis ke channel YouTube kalian. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard channel YouTube kalian. Dan biasanya udah aku jelaskan sebelumnya, kalau misal ada permasalahan yang memang YouTube aku itu adalah isus dan sedang dilakukan perbaikan oleh tim YouTube, itu akan ada info di sini, di bagian dashboard sini. Itu kan ada info non isus. Kalian ajuin aja untuk ngecek ke bagian dashboard channel. Kalau memang ada permasalahan dari YouTube, biasanya itu lokasinya ada di sekitar sini, kayak di bawah printer itu akan ada tulisan non isus. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan non isus atau permasalahan, dan kalian bisa cek di bagian support Google. Dan jadi kalian itu bisa tahu permasalahannya itu nggak cuma yang kalian ngerasa gitu loh, tapi banyak orang yang tahu apa permasalahan yang sudah terjadi. Memang di YouTube itu ada perbaikan, dan yang pertama itu kalian juga harus buka YouTube Studio. Kalian searching aja di browsing handphone kalian. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, kemudian kalian pilih yang atas, yaitu di pencarian atas, yaitu YouTube Studio. Kalau kalian belum pernah login, silahkan kalian lihat dulu channel YouTube kalian. Misal kalian udah pernah, itu akan otomatis ke channel YouTube kalian. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard channel YouTube kalian. Dan biasanya udah aku jelaskan sebelumnya, kalau misal ada permasalahan yang memang YouTube aku itu adalah isus dan sedang dilakukan perbaikan oleh tim YouTube, itu akan ada info di sini, di bagian dashboard sini. Itu kan ada info non isus. Kalian ajuin aja untuk ngecek ke bagian dashboard channel.
kalau memang ada permasalahan dari YouTube. Biasanya itu lokasinya ada di sekitar sini, kayak di bawah printer itu akan ada tulisan non issues. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan non issues atau permasalahan, dan kalian bisa cek di bagian support Google. Dan jadi kalian itu bisa tahu permasalahannya itu nggak cuma yang kalian ngerasa gitu loh, tapi banyak orang yang mengeluhkan permasalahan kayak subscribernya turun, jam tayangnya turun, bahkan kayak nggak nampil sama sekali di bagian YouTube Analytics. Nah, caranya di browser kalian search aja, yaitu support.google.com, search YouTube. Kalian search, nah kemudian ini akan muncul halaman YouTube-nya, dan kalian pilih yang community. Nah, setelah itu kita buka YouTube yang community. Nah, seperti ini sudah muncul. Jadi nanti kita tuh lihat di community ini ada kan terlihat mana subscriber dan waktu tonton itu yang berkurang. Kemudian scroll ke bagian bawah, pilih yang view all feature box. Bro, di YouTube community di sini ada muncul permasalahan yang memang update dari YouTube itu sendiri. Nah, di sini itu ada tulisan non issues. Kita klik aja. Nah, kalian bisa lihat di sini yang bikin postingan ini adalah Google Employee Community Manager dan views data outreach for several days. Karena cukup banyak orang luar yang ngeluhin karena gitu juga. Jadi ini emang kayak masalah global gitu ya. Jadi tenang aja, ini mungkin salah sistem aja yang diperbaikin. Kalau misalnya Anda benari ini, nanti angkanya akan kembali lagi. Jadi intinya jangan panik, jangan berpikiran yang negatif. Tetap aja fokus untuk konsisten untuk upload video. Misalnya kalau subscriber turun, estimasi pendapatan turun, atau mungkin jam tonton waktu tontonnya turun, kalau bukan mungkin dari kesalahan dari kalian, itu mungkin akan balik lagi. Karena sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau misal itu permasalahan dari YouTube, itu akan kembali lagi. Usahakan video kalian itu bebas dari pelanggaran YouTube, dan permasalahan itu bukan dari kalian. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke sosial media yang kalian. See you on my next video. Dadah.